Pada zaman penjajahan Belanda, yakni 1856, telah lahir seorang putra yang bernama Lasindrang di Dolangan, salah satu daerah di bawah kerajaan Sawito. Dolangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Ayah Lasindrang bernama Latama, ibunya bernama Irahima. Sejak lahir, Lasindrang telah memiliki keistimewaan, yakni dadanya ditumbuhi bulu-bulu yang arahnya berlawanan ke atas, bulu susang, yang menurut kepercayaan orang tua dahulu, suatu bertanda bahwa anak tersebut mempunyai ciri-ciri tabiat pemberani dan suka membela kebenaran jika kelak sudah dewasa. Sejak masih kanak-kanak, Lasindrang sudah diberikan pendidikan moral dan etika oleh orang tuanya, yang dilandasi dengan siri dan pese, yang merupakan konsep kebudayaan masyarakat Bugis Makassar yang selalu menjadi penekanan dan pembinaan mental bagi Lasindrang. Hal yang tidak kurang menariknya untuk disajikan di sini adalah pengalaman masa kecil Lasindrang yang gemar pada permainan rakyat, seperti malogo, magasing, masaung mahnu, dan lain-lain. Namun kegemaran utama Lasindrang yang berlanjut hingga dewasa adalah masaung mahnu atau menyambung ayam. Kegemaran Lasindrang ini selalu menjodohkan manubaka, yaitu ayam yang bulunya berwarna putih batik-batik merah pada bagian dada melingkar sampai ke belakang. Ayam tersebut jarang dimiliki oleh orang lain, sehingga kegemaran menyambung ayam dengan menjagokan manubaka terkenal keluar daerah. Itu pula lah sebabnya Lasindrang mendapat julukan Paka Luluna Sawito, yang berarti pemuda pemberani dari Sawito. Dan gelaran ini semakin populer ketika Lasindrang memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Setelah memasuki usia remaja atau dewasa, salah satu kegemaran Lasindrang adalah kesenian tradisional Pak Joge, yaitu salah satu jenis tari-tarian dari daerah Bone. Itulah sebabnya pada saat Pak Joge dari Pamana Wajo mengadakan pertunjukan di Sawito, maka Lasindrang semakin tertarik dengan jenis tarian tersebut. Oleh karena itu, maka Lasindrang pergi ke Pamana dan tinggal di sana. Setelah tinggal di Pamana, Lasindrang kembali ke Sawito. Pada saat itu, beliau telah memiliki 2 orang putra masing-masing, Lakoro dan Lama Pangaro, dari perkawinannya dengan Indo Jamaro dan Indo Intan. Sesampainya di Sawito, Lasindrang memulai rencananya dengan melakukan perang dengan kerajaan di sekitarnya seperti Supa, Alita, Binanga Karaeng, Rubae, Madale, Cempa, Jampue, dan kerajaan kecil di Sawito. Tetapi ternyata kerajaan tersebut tidak bersedia berperan, sehingga kerajaan tersebut tidak takluk di bawah kekuasaan kerajaan Sawito di bawah pemerintahan Adatuang Latama. Oleh karena Lasindrang berada di Sawito semakin menjadi nakal, maka Adatuang Sawito mengasingkannya ke Bone. Akan tetapi setahun tinggal di Bone, Lasindrang terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang di istana di Bone, yaitu Pakalawing Epukna Arung Bone. Selama di Wajo, ia mendapatkan didikan dari Lajalanti putra Arung Matoa Wajo, yaitu Lakoro Arung Padali yang bergelar Watara Wajo. Sedangkan kedudukan Lajalanti pada waktu itu adalah menjadi komandan pasukan Wajo ditempa dengan pangkat jenderal. Dalam perkembangannya kemudian, ketika serangan Belanda terhadap kerajaan Sawito tahun 1903 semakin hebat, maka Lasindrang dipanggil pulang ayahnya dan selanjutnya diangkat menjadi panglima di kerajaan Sawito. Dalam perjalanannya, Lasindrang menggunakan beberapa sistem perlawanan, yaitu sistem penggalangan massa, sistem gerilya, dan kerjasama dengan raja-raja. Namun, pemerintahan Belanda melancarkan politik pecah belah atau adu domba di kalangan aristokrat kerajaan Sawito dan komandan-komandan Lasindrang, di samping terus-menerus melancarkan operasi-operasi militer dan perang urat syaraf untuk mendudukkan perlawanan rakyat Sawito yang dipimpin oleh Lasindrang. Sasaran utama bukan hanya ditujukan kepada Adatuang Sawito bersama kelompok aristokratnya, tetapi juga ditujukan kepada komandan-komandan tempur pasukan dan anak buah Lasindrang. Dampaknya memang hebat, karena di dalam kalangan istana
timbul pertentangan pendapat, yaitu ada golongan yang pro dan kontra terhadap perjuangan Lasinrang. Dengan adanya pertentangan tersebut, pemerintah Belanda mengambil kesempatan untuk melumpuhkan dan mematahkan semangat perlawanan rakyat Sawito yang dipimpin oleh Lasinrang. Dan pada penghujung perlawanan, akhirnya beberapa orang pemimpin pasukan Lasinrang ditangkap oleh pasukan militer Belanda. Sedangkan mereka yang tidak berhasil ditangkap tetap melanjutkan perlawanan terhadap pasukan militer Belanda. Karena semakin meningkatnya operasi-operasi pasukan militer Belanda serta semakin sempitnya ruang gerak pasukan Lasinrang, maka perlawanan Lasinrang semakin melemah. Namun sebelum kunci utamanya yaitu Lasinrang, api pemberontakan rakyat Sawito yang dipimpin oleh Lasinrang dianggap belum berhasil. Oleh karena itu, setelah berbagai cara untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Sawito di bawah pimpinan Lasinrang selalu mengalami kegagalan, maka pada tanggal 25 Juli 1906, ada Tuang Sawito Latama yang sudah berusia lanjut ditangkap oleh Belanda. Karena pemerintahan kolonial Belanda menangkap kesayangan Lasinrang tersebut dan disiksa serta diancam diasingkan ke daerah pembuangan yang menyengsarakan. Oleh karena itu, maka pada akhir bulan Juli 1906, Lasinrang bersama sisa-sisa pasukannya yang berjumlah sekitar 100 orang masuk kota Pinrang untuk membebaskan Ada Tuang Sawito Latama dan istri Lasinrang I Makanyuma. Pada saat itulah Lasinrang dikepung ketat dan kedua orang kesayangannya yang disandra dan ditahan dijadikan perisai oleh Belanda. Dengan isyarat bahwa jika Lasinrang melakukan perlawanan, maka kedua orang kesayangannya akan dibunuh. Demi kelangsungan kerajaan Sawito dan keselamatan rakyat banyak, serta keselamatan jiwa kedua orang kesayangannya tersebut, akhirnya Lasinrang berhasil ditangkap oleh Belanda. Setelah ditahan beberapa hari lamanya, Lasinrang dikunjungi Tuan Petoro. Meskipun Lasinrang dalam tawanan, keberanian Lasinrang tidak kendor sedikit pun. Suatu adegan yang mengagumkan ketika Tuan Petoro mengulurkan tangan kepada Lasinrang dengan maksud berjabat tangan dengan tangan kiri, karena tangan kanan tetap memegang gagang kerisnya. Pada pertemuannya antara Tuan Petoro dengan Lasinrang tersebut, Tuan Petoro mengajak Lasinrang ke Makassar dengan alasan untuk berkenalan dengan pembesar-pembesar Belanda di Makassar. Ajakan tersebut diterima oleh Lasinrang dengan syarat seluruh pasukannya turut serta pula. Untuk itu, berangkatlah Lasinrang ke Parepare dan ikut pasukan Lasinrang dengan segala perlengkapan perangnya. Dalam perjalanan, Lasinrang tersebut turut pula diantar oleh Ada Tuang Sawito Latama. Setelah menduga bahwa besar kemungkinan akan diasingkan ke tempat pembuangan, maka kembali ke Pinrang sebelum Lasinrang naik ke kapal. Hal itu diusulkan karena ia bermaksud hendak mengadakan perlawanan terakhir kepada Belanda agar ia tidak diasingkan ke pembuangan. Namun, usulan tersebut tidak diterima oleh Ada Tuang Sawito. Dengan demikian, hal yang direncanakan tersebut batal. Dan setelah bermalam satu malam di Parepare, kemudian Lasinrang dibawa ke Makassar. Selanjutnya, Lasinrang dibuang atau diasingkan ke daerah tempat pembuangan yang menyengsarakan dan penuh penderitaan, yaitu Banyumas, Jawa Tengah. Dengan ditangkap dan diasingkannya Lasinrang, maka perlawanan rakyat Sawito di bawah pimpinan Lasinrang sudah dapat dipadamkan atau dilumpuhkan dan ditundukkan. Dan sejak saat itu, pemerintah kolonial Belanda memulai menanamkan pengaruh dan kekuasaannya khusus di daerah Sawito dan sekitarnya. Setelah Lasinrang menjalani pahit getirnya kehidupan seorang tawanan dalam pengasingan di daerah tempat pembuangan selama 31 tahun, karena sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit-sakitan, serta dianggap tidak berbahaya lagi bagi kedudukan pemerintahan Belanda, maka akhirnya Lasinrang dibebaskan dari tawanan dan dikembalikan ke Sawito pada tahun 1937. Dalam sumber lain disebutkan bahwa sekitar tahun 1938, Lasinrang dipulangkan ke Sawito setelah bertahun-tahun menekan dalam tahanan dengan menderita penyakit yang cukup parah. Konon selama ditahan, Lasinrang diberi suntikan khusus yang mampu melumpuhkan syaraf. Terbukti karena kesehatan beliau semakin parah, di samping sebagian anggota badannya lumpuh tak berdaya, juga beliau hanya mampu berbicara dengan bahasa isyarat atau bisu.
Belanda mengembalikan Lasinrang dari daerah pembuangan, mungkin kesempatan terakhir di negeri yang sejak semula dibela dan dipertahankannya. Dan pada tanggal 29 Oktober 1938, jenazah Baginda dimakamkan di Amasangan, terletak di pinggir kota Pinrang sekarang. Sebagai penghormatan dengan penghargaan atas segala jasa-jasa bagi bangsa dan tanah air, di samping untuk mengenang serta melestarikan nilai-nilai perjuangan Lasinrang, maka pemerintah daerah Kabupaten Pinrang telah mengabadikan secara resmi nama Lasinrang, antara lain Rumah Sakit Tipe C Lasinrang, Lapangan Sepak Bola Lasinrang, Gedung Olahraga Lasinrang, dan Jalan Lasinrang. Di samping itu, dapat pula ditemukan Jalan Lasinrang di beberapa kota daerah Sulawesi Selatan, antara lain Kota Madya Parepare dan Kota Makassar.